Mangatun lovers, lanjut ke bab 61, malam pertama, bagian pertama. Tubuh Keila tiba-tiba gemetar setelah mendengar suara laki-laki di belakangnya. Gadis itu segera mengambil kembali gaun pengantin yang sempat dia lemparkan ke lantai, lalu ditutupkannya di badannya yang masih mengenakan bikini. Dengan tubuh masih gemetar, Keila menyalakan skaklar lampu yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Matanya seketika membulat setelah melihat pria di hadapannya itu, yang tak lain ialah suaminya yang tadi dia cari. Pria itu duduk menyandarkan tubuhnya di ranjang pribadi Keila. Martin melihat Keila dengan mata tak bergeming menatap tubuh istrinya yang tertutup baju pengantin. Tentu saja bukan semua tubuhnya, karena baju pengantin itu hanya menutup tubuh bagian depan Keila, sedangkan yang belakang masih tetap terbuka. Apa dia melihatku tak mengenakan baju? Pasti dia melihatnya, dan apa yang dia maksud dengan kecil sekali? Gumam Keila, dan wajahnya seketika berubah menjadi pias. Setelah melihat pria tampan yang duduk di ranjangnya tanpa minta izin terlebih dahulu. Tentu saja pria itu tak butuh izin, karena telah sah menjadi pasangan suami istri. Tentu saja pria itu bagian dari keluarga ini sekarang. "Hei, kau! Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kamu tidak tahu ini adalah kamarku?" maki Keila dengan mata melotot. Tubuhnya masih gemetaran dan kedua tangannya sibuk menutupi tubuhnya dengan gaun pengantin yang hanya dia tempelkan saja di badannya. Martin malah terhibur melihat tingkah istrinya itu. Martin masih duduk di atas ranjang dan sepertinya dia tak ada niat untuk keluar dari kamar itu. "Cepatlah keluar! Apa kau tidak dengar?" perintah Keila untuk yang kedua kalinya. "Kemarilah, usir aku dengan tangan kecilmu itu," balas Martin sembari menyunggingkan senyum devilnya. Entah apa yang sedang pria itu pikirkan. Tatapannya bahkan membuat Keila membeku di belakang pintu kamarnya. Sial, aku kira dia sudah angkat kaki dari rumahku. Tak taunya, dia malah masuk ke kamarku. Bagaimana ini? Aku ingin segera kabur dari tatapannya. Tapi aku hanya memakai bikini saja. Hiks. Gumam dan tangis Keila dalam hati. Keila masih menatap Martin yang memandangnya dengan begitu santainya. Sedangkan dia sendiri sudah hampir kehilangan kesabarannya dan rasa malu yang menyelimutinya. Bagaimana mungkin dia bisa begitu cerobohnya melepaskan baju tanpa menyalakan lampu kamarnya terlebih dahulu? Andai saja tadi dia menyalakan lampunya terlebih dahulu, pasti kejadian buruk ini tidak akan pernah terjadi. Begitu kira-kira yang ada di dalam pikiran gadis kecil itu. Keila mengarahkan tubuhnya mendekati pintu kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Keila berjalan sembari menempelkan tubuhnya ke dinding dan menggeser tubuhnya ke samping dengan sangat hati-hati. Karena salah sedikit saja dalam melangkah, maka gaun yang menempel di tubuhnya pasti jatuh ke lantai. Akhirnya dia tiba di depan pintu kamar mandinya.
Keila mencoba membuka pintu kamar mandinya, tapi tak disangka pintunya sudah terkunci. Kerucil-kerucil, terdengar bunyi benda logam sedang dimainkan dari atas ranjang. Keila segera mencari tahu asal suara tersebut. Ternyata Martin yang sedang memainkan benda logam itu. Alis Keila menyatu seketika setelah melihat Martin dengan sengaja memainkan kunci kamar mandi seperti menggoda Keila. Gadis itu mencoba mengalihkan perhatian Martin dengan mengatakan, "Om, tadi Papa mencarimu," ucap Keila. Tak disangka trik itu berhasil. Martin segera duduk di pinggir ranjang dan menatap ke arah Keila yang masih berdiri di depan pintu kamar mandi. "Benarkah? Kemarilah dan ambil kunci kamar mandi ini," ucap Martin dengan wajah terlihat serius. Tak kusangka dia begitu mudah dibohongi. Apa kamu tahu aku hanya membohongimu? Setelah kamu keluar dari kamarku, aku akan senang hati mengunci pintu kamar agar aku bisa tidur dengan nyenyak seperti malam-malam sebelumnya, gumam Keila dalam hati sembari melangkah pelan mendekati Martin yang sudah duduk di pinggir ranjang dan menatapnya berjalan. Dia berjalan dengan sangat pelan agar gaun yang menutupi tubuhnya tak terjatuh ke lantai. Jika dilihat dari raut wajahnya, Keila sangatlah terlihat tersiksa berada di posisinya saat ini. Keila sudah berada di hadapan dan tangannya terulur untuk mengambil kunci yang ada di genggaman tangan suaminya itu. Tapi tak disangka Martin malah menarik tangan Keila dengan kasar. Buk! Tubuhnya jatuh menimpa tubuh kekar suaminya. Okay, curious to know what is next after that? Don't go away, stay tuned. Eti Sulistiawati will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.